Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semua hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, hari ini ibu ingin mengenalkan kalian materi kita hari ini, yaitu benda hidup dan tidak hidup di sekitar kita. Ada yang tahu benda hidup itu apa dan contohnya seperti apa? Oke, gini, kalau benda hidup itu adalah benda yang membutuhkan makan, membutuhkan minum, berkembang biak, kemudian tumbuh, berkembang. Itu contohnya apa yuk? Ada 3 jenis. Yang pertama ada manusia, yang kedua ada hewan, yang ketiga ada tumbuhan. Kalau manusia itu seperti apa Bu Guru? Nah, seperti ibu nih, terus ada anak-anak sekalian, terus ada kepala sekolah, terus ada ibu, ada bapak, ada kakek, nenek, om, tante, itu termasuk benda hidup. Kemudian ada hewan. Hewan itu seperti apa coba? Banyak kan hewan? Ada kucing, ada tikus, ada anjing, kemudian ada jerapah, ada gajah, ada tikus, ada apa tuh? Kelinci, ya. Kemudian ada ular. Ayo. Kemudian untuk tumbuhan seperti apa? Tumbuhan tuh banyak banget ya. Ada pohon tomat, pohon cabai, terus ada pohon mentimun, terus ada pohon kacang panjang, ada pohon mangga, ada pohon jeruk, pohon alpukat, banyak banget pokoknya. Rumput juga termasuk jenis tumbuhan ya. Kemudian yang kedua ada benda tidak hidup. Nah, benda tidak hidup itu seperti apa sih? Ada yang tahu? Nah, jadi benda tidak hidup itu adalah benda yang tidak membutuhkan makan, tidak membutuhkan minum, dan tidak berkembang biak. Contohnya seperti apa Ibu Guru? Coba. Contohnya itu seperti rumah. Rumah itu bukan benda tidak hidup. Terus ada lagi tangga, ada lagi pintu, jendela, kasur, televisi, kemudian ada sepatu, motor, sepeda. Wah, banyak kan benda yang tidak hidup juga. Nah, sekarang ibu mau langsung ajak kalian untuk tebak gambar contoh benda hidup atau tidak hidup ya. Oke? Yang pertama ada apa ini? Pohon tomat. Nah, pohon tomat ini termasuk benda hidup atau tidak hidup? Nah, jadi pohon tomat ini adalah contoh benda hidup. Kenapa? Karena kan pohon tomat ini butuh disiram, butuh dirawat supaya menjadi berbuah dan tumbuh tinggi. Jadi dia termasuk benda hidup. Nah, sekarang kita tempelin di sini ya. Wah, gak muat Bu Guru. Nggak apa-apa di sini. Benda hidup. Nah, udah ya. Kemudian Ibu Guru punya gambar. Ini ada gambar
kursi. Kursi ini termasuk benda hidup atau tidak hidup? Ayo, tadi udah dijelasin sama ibu, masa lupa? Ini adalah contoh benda tidak hidup. Kenapa benda tidak hidup, Bu Guru? Karena kursi ini tidak butuh makan, tidak butuh minum, dan tidak berkembang biak. Jadi kursi dinamakan benda tidak hidup. Yuk kita tempel ya di sini. Nah, kita tempel di sini. Dah. Kemudian ibu masih punya gambar. Nah, ini gambar gambar apa nih? Nah, ini adalah gambar anak perempuan. Ya? Betul? Nah, anak perempuan ini contoh benda hidup atau tidak hidup? Ya, anak perempuan ini adalah contoh benda hidup. Karena kenapa, Bu Guru? Karena anak perempuan ini butuh makan, butuh minum seperti kalian. Kemudian dia bertambah tumbuhnya, bertambah tinggi, bertambah besar. Ya, jadi ini namanya benda hidup. Oke, kita tempel lagi anak-anak. Sini. Nah, namanya benda hidup. Kemudian ada lagi nih. Coba ibu punya gambar apa nih? Gambar kucing. Oke. Kalau menurut anak-anak ini namanya benda hidup atau tidak hidup nih si kucing, si pus nih? Benda hidup. Kenapa benda hidup? Kucing butuh makan. Makannya apa kalau kucing? Kucing makannya daging. Iya kan? Nah, kucing berarti benda hidup. Terus kenapa benda hidup? Dia butuh makan. Kita tempelin lagi di sini. Yeay, kita tempel. Terus ibu juga ada lagi nih satu lagi. Kira-kira anak-anak tahu nggak? Kalau buku dan pensil ini termasuk benda hidup atau tidak hidup? Jadi buku dan pensil adalah benda tidak hidup karena buku dan pensil tidak membutuhkan makan dan minum. Ya? Oke, kita tempel lagi nih di tempat yang tadi. Di samping apa nih? Di samping kursi. Kita tempel di sini ya. Oke. Nah, kita udah tahu nih. Ada perbedaannya kan? Benda hidup dan tidak hidup. Ada yang mau ditanyain nggak nih anak-anak? Ada yang belum jelas? Kalau belum jelas tanya lagi. Nanti ibu mau bikin tebak-tebakan lagi, tapi tentang pelajaran Pancasila. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu mengenal sila dan lambang dari Pancasila. Oke? Coba. Ada yang tahu nggak lambang dan ciri-ciri Pancasila? Coba. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Pancasila. 1.
ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita bisa lihat ya anak-anak, di sini ada 5 sila Pancasila. Sila yang pertama simbolnya apa nih? Bintang. Terus yang kedua ada rantai. Yang ketiga pohon beringin. Yang keempat ada kepala banteng. Yang kelima padi dan kapas. Nah, lihat nih. Coba. Ini gambar apa anak-anak? Padi dan kapas. Betul, ini kepala banteng. Yang ini rantai. Yang ini pohon beringin. Dan ini yang di tengah itu namanya bintang. Oke. Nah, kita langsung bermain. Kita tebak-tebakan lagi kayak tadi ya. Coba nih, Ibu ada satu lembar kertas, isinya sila-sila dari Pancasila. Yang pertama, kita pasangkan gambar atau lambang Pancasila yang sesuai dari sila-sila Pancasilanya ya. Yuk, yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu simbolnya apa? Atau lambangnya? Lambangnya adalah apa? Bintang. Oke, lambangnya bintang. Kita tempel deh. Nih, ada lambang bintang. Kita tempel di sebelah sini. Nah, 1 bintang. Udah ya? Yang nomor 1 bintang. Nomor 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Coba diingat-ingat lagi. Tadi simbol yang kedua apa? Yang kedua apa? Simbolnya sila kedua rantai. Oke, sekarang kita tempel. Rantainya mana nih? Kita ada rantai, kita tempel di sebelah sini. Ya. 2 rantai. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Wah, Persatuan Indonesia lambangnya apa ya? Lambangnya adalah pohon beringin. Pohon beringin. Oke, kita tempel ya pohon beringinnya. Nih, pohon beringinnya kita tempel. Nih, pohon beringin. Nah, udah kan? Udah kita tempel pohon beringinnya. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat Pancasila. Ada yang ingat tadi lambangnya apa? Ada yang ingat? Oh iya, lambangnya adalah kepala banteng, Bu Guru. Nah, kita tempel kepala bantengnya. Kita tempel ya. Sini. Apa-apa. Nah, kepala banteng. Ya, udah ditempel. Kemudian yang terakhir nih, sila kelima. Tinggal 1 lambangnya. Apa ayo? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa ayo? Lambangnya adalah padi dan kapas. Nih, padi dan kapas kita tempel ya di sini, anak.
Nah, ini udah jadi ya. Kita udah belajar nempel, kemudian menebak sila dan lambang dari Pancasila. Jadinya kita jadi tahu kan, Pancasila itu ada 5. Kemudian simbolnya itu yang pertama bintang, yang kedua rantai, yang ketiga pohon beringin, yang keempat kepala banteng, dan yang kelima padi dan kapas. Oke. Nah, ada yang mau ditanyakan mengenai Pancasila? Oke, kalau gitu pelajaran hari ini kita sudahi ya anak-anak. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai ya anak-anak. Jadi kita sudah ada di akhir